Halo sahabat Becik, hari ini saya sedang bersama siswa Piulang Becik dan ibunya. Kita kenalan dulu, hari ini kita mau ngobrol-ngobrol seperti biasa. Kita kenalan dulu dari Ana. Silakan kenalan ke teman-teman. Halo teman-teman semuanya, saya Ana dan saya berasal dari Kalimantan Barat, tepatnya di Desa Serukam. Salam kenal ya. Ya, saya orang tua Ana, nama saya Tina. Saya asli Jakarta, hanya berpindah di Serukam itu 4 tahun lalu. Oke, jadi Ana ini sebenarnya sudah lulus dari Piulang Becik. Ya, aku baru saja lulus dari Ya, Pilang Beci. lulus paket B ya, lulus Ya, kelas 9. kelas 9. Oke, sekarang kamu sekolah di mana? Aku sekolahnya sekarang masuk ke SMA negeri yang ada di dekat rumah aku. Oke, tapi sebelum sebelum di Piulang Becik kamu juga sekolah di tempat lain ya? Aku sempat sekolah sebelum di Pilang Becik, aku tuh sekolahnya ada 2 ya. SMP tuh aku berarti 3 kali ya sama Pilang Becik. Yang pertama aku di sekitaran rumah aku yang dekat, sama terus aku pindah lagi ke kota sebelah gitu yang jaraknya 50 kilometer dari tempat aku, namanya Kota Singkawang. Dan setelah karena ada pandemi akhirnya aku pindah ke Pilang Becik. Oke, ini kan jadi perjalanan yang seru ya kalau kita dengar sekilas. Karena kan dari formal, non formal, formal lagi, Iya. itu kan pasti cara pembelajarannya beda ya. Nah, itu aku mau tahu dari ibunya dulu, dari Mbak Tina dulu, untuk sebagai pandangan orang tua untuk pengajaran anak, untuk anak dalam belajar itu seperti apa perjalanannya, kenapa bisa seperti itu? Ya, terus terang sih anak saya yang kedua itu duluan homeschooling gitu ya. Nah, waktu kami pindah dari Jakarta ke Kalimantan Barat, di mana kami cukup jauh gitu lokasi dengan sekolah dan hanya sedikit pilihan sekolah gitu ya. Jadi saya terpikir juga kenapa Ana nggak coba gitu ya untuk homeschooling, belajar dengan berbagai dengan siapapun gitu, dimanapun gitu ya. Dan kami coba cari PKBM yang pas sih gitu ya waktu itu. Dan muncullah nama Piulang Becik ini gitu ya. Jadi teman saya udah duluan di sini gitu ya, dan dia kasih tahu oh seperti ini. Dan falsafah belajarnya gitu ya, buat kami orang tua itu setuju gitu ya, belajar, merdeka belajar ya, dan dia punya kebebasan gitu ya untuk belajar dimanapun gitu. Ya itu aja Oke, sih. berarti memang Mbak Tina meyakini kalau belajar tuh bisa di mana aja dengan cara yang apa aja ya. Oke, Ana, perjalanan perjalanan belajarmu berarti kan banyak banget ya. Caranya Iya. juga beda-beda karena di Iya, tempat yang beda-beda. Aku mau pasti. tahu dong ceritamu. Oh, oke, boleh. Aku ceritain dari aku SD ya kali ya. Aku kan SD dari kota yang ibu kota ya bisa disebut, yang sangat besar. Terus aku langsung dipindahin sama mamaku tuh ke tempat yang kecil gitu, kayak desa banget, gila. Terus, waktu pertama kali ngikutin pelajarannya sih menurutku ya gampang-gampang aja sih, karena kan kayak udah pernah diajarin gitu di SD. Tapi kan aku juga ada hal lain yang bisa aku pelajari dari suatu tempat itu meskipun bukan pelajaran yang aku dapati. Misalnya bagaimana kita berkenalan dengan orang baru yang mungkin berbeda dengan kita, yang pendidikannya yang lebih berbeda, atau dari orang tuanya, ekonominya mungkin, atau dari sukunya yang berbeda banget. Ya, itu yang saya dapetin untuk belajar gitu. Bagaimana belajar itu sih nggak perlu di satu tempat yang benar-benar bagus banget ya, tapi kayak kita bisa belajar dengan siapa saja di mana saja gitu. Dan akhirnya setelah coba di tempat desa kecil itu, saya coba lagi ke Singkawang untuk 50 kilometer jauhnya. Saya coba lagi untuk belajar di sana, dan saya bertemu lagi dengan orang-orang yang sukunya berbeda lagi dengan saya. Mayoritas di sana kebanyakan Melayu sama Cina ya. Tapi yang di sana mereka kayak budaya masih kuat gitu ya Kak. Jadi untuk tradisi di sana mereka masih sangat kuat ya untuk menjalankannya. Bahkan teman saya pun sendiri pernah untuk menjadi apa ya,
kayak bukan ya tatung gitu, kayak orang yang apa ya, budaya gitu Kak, yang kayak ditusuk-tusuk ininya Tatung, mukanya. namanya tatung? Iya, tatung namanya Kak. Oh, di sana masih Bisa kayak gitu ya? masih banyak yang seperti itu karena ya mungkin ya masih kuat juga sih budayanya. Berarti untuk sosialisasimu berarti gimana? Kalau di sana? Sosialisasi saya baik-baik aja sih. Nggak ada kendala ya? Nggak ada kendala, tapi karena saya orangnya easy going aja, jadi kayak ya udah aja. Ya berarti Kalau yang dibilang sama Ana bener Mbak. Belajar bisa di mana aja, sama siapa aja. Berarti nggak mandang suku, budaya dan lain-lain enggak ya? Nggak. Enggak. Oke, bagaimana perannya Mbak Tina dan ayahnya Ana? Jadi peran orang tua untuk mendampingi Ana belajar, apalagi tempat belajarnya berbeda-beda, itu peran orang tua seperti apa? Jadi kerjasamanya gimana nih? Ya kalau saya sih berusaha gitu ya, apa yang Ana minati, apa yang Ana sukai gitu ya, saya berusaha cari gitu ya. Dan termasuk olahraga ya, waktu itu dia 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 bingung nih mau olahraga apa yang dia sukai gitu ya, semuanya nggak ada yang dia sukai gitu ya, badminton dia nggak suka, dicoba basket juga nggak suka gitu ya, sampai pada satu titik dia cerita gitu ya, dia pernah lemparkan apa, pulpen ke temannya dan itu pas gitu ya ke meja temannya gitu ya. Saya lihat oh iya ada satu kelebihan di mana dia bisa olahraga dengan sasaran gitu ya. Lama akhirnya kami menemukan olahraga panahan gitu ya. Agak susah juga cari klubnya waktu itu, tapi ya senang juga gitu bisa dapatkan di kota Pontianak itu yang jaraknya sekitar 200 kilo sih dari tempat kami gitu. Menyinggung soal panahan, iya sih. Tadi kita udah sempet coba ya. Kamu udah sempet coba alat-alat memanah di Pilam Becik. Itu emang aku lihat keren banget cara memanahmu. Sampai ada satu yang ketinggalan di pohon nggak bisa diambil. Itu akan jadi jejak yang baik ya pastinya. Itu bagus. Kegiatanmu berarti memanahmu itu sama siapa dan di mana? aku untuk memanahnya biasanya sih latihannya saja di rumah, tapi untuk kayak untuk memperbaiki teknik atau skill-skillnya biasanya aku pergi ke Pontianak, ibu kotanya Kalimantan Barat, untuk berlatih di sana. Berarti emang kamu menekuni panahan. Iya. Selain panahan, apalagi? Aku juga suka musik juga sih Kak. Oh, nanti berarti kamu bisa main alat musik di ruang musiknya Pilam Becik. Bisa. Boleh, boleh. Berarti apa pandanganmu tentang belajar tuh bisa di mana aja, kapan aja, sama siapa aja? Bukan pandangan, tapi bagaimana pendapatmu tentang itu? Itu itu sih kayaknya bagus sih kayak karena mungkin untuk di dunia yang nggak formal kayak kuliah atau kerja kan kita butuh untuk skill-skill yang seperti itu ya Kak. Untuk dapat cepat untuk beradaptasi, untuk cepat dapat belajar gitu dengan orang yang apa saja gitu ya. Berarti untuk kita membutuhkan skill-skill itu banget sih Kak. Kayak kamu bersosialisasi dengan orang lain itu kan nggak semua tempat mengajarkan, tapi di tempat yang lain kamu dapat hal itu, nanti di tempat yang baru lagi kamu dapat hal yang baru Iya, lagi, iya. kayak gitu ya. Oke, sekarang terakhir nih dari Mbak Tina dulu, apa sih harapannya untuk pendidikan? Ya harapannya untuk pendidikan sih ya, kita punya satu sistem pendidikan di mana bisa mengakomodir gitu ya setiap kemampuan anak-anak gitu ya. Karena saya percaya kemampuan anak-anak di Indonesia ini terutama beragam gitu ya. Dan setiap anak diberikan talenta yang masing-masing nih sama Tuhan gitu ya. Kita sebagai orang tua, sebagai pendidik gitu ya, akan yang mungkin akan melukiskan gitu ya, kesempatan melukiskan pada seorang anak gitu ya. Kayak tadi ya salut juga sih dengan Pak Aris melukiskan gitu ya, sempat melukiskan juga kenangan buat anak gitu ya. Dan menurut saya ya itu dia pendidikan yang menyentuh gitu ya, akhirnya setiap anak bisa menanamkan, mempertajam apa yang sudah Tuhan titipkan di dalam dirinya gitu ya. Jadi setiap anak akhirnya bisa mempertajam dengan siapa? Ya dengan siapapun yang dia sempat temui gitu di dalam kehidupannya. Mungkin yang terbanyak saat ini ya ibu bapak guru, orang tua atau mungkin para
para pakar ya yang di bidangnya gitu. Ya itu aja. Oke, terakhir Ana, coba kamu kasih pesan atau saran atau apapun itu ke anak-anak yang sedang belajar. Oh. Sebenarnya cara belajar itu seperti apa sih? Ah, kamu yakini dulu apa yang kamu benar-benar minati. Kamu cari tahu dulu itu hal yang benar-benar kamu mau untuk nanti untuk di dunia kerja. Mungkin juga sama apa ya? Semangat aja sih untuk jalani semuanya dan berusaha untuk mencapainya. Yang pasti dengan senang dan fokus. Iya, Itu yang paling penting. Oke Ana dan Mbak Tina, terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk ngobrol. Semoga kamu tetap bisa berpendidikan dengan baik. Pasti bisa dan akan Amin, terus amin. berkembang di tempat-tempat yang nanti akan kamu jamah bersama Mbak Tina dan ayahnya yang pasti. Terima kasih banyak. Sampai bertemu lagi teman-teman. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa.